Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 11 Februari 2022. Pekan biasa kelima, ofisi pekan pertama, hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Mada. Kristus dampingilah kami dengan kasih yang sejati yang sudah Kau perjuangkan disalib sebagai kurban. Kami mohon penuh iman, kelimpahan pengampunan atas segala tindakan yang tak tertanggungjawabkan. Lindungilah para putra dari segala bencana, berkat salib tanda jaya yang tersiram darah mulia. Terpujilah Yesus Kristus, Sabda Bapa yang diutus menjadi juru selamat, membagikan roh dan rahmat. Amin. Pendarasan Mazmur. Ya Tuhan, bangkitlah menolong aku. Mazmur 34. Mereka berkumpul dan berunding untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Ya Tuhan, seranglah mereka yang menyerbu aku. Berperanglah melawan mereka yang memerangi aku. Ambillah perisai dan jebak, bangkitlah menolong aku. Berkatalah kepada hatiku, akulah penyelamatmu. Maka hatiku akan bersorak dalam Tuhan. Bersukacitalah atas penyelamatannya. Dengan segenap hati aku akan berkata, ya Tuhan, siapakah seperti Engkau? Engkau melepaskan yang lemah dari orang yang lebih kuat, yang miskin dari orang yang memerasnya. Orang pendusta tampil bersaksi melawan daku, yang tidak mengenal aku mengusut perkaraku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, mematahkan semangat hatiku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, bangkitlah menolong aku. Adililah perkaraku,
Belalah aku ya Tuhan, sebab Engkau berkuasa. Sedang musuhku berpesta pora aku bertapa. Aku menyiksa diri dengan puasa. Aku mengungsi kepada doa, yang ku peluk bagaikan sahabat karib. Seperti seorang yang berkabung atas kematian ibunya, hatiku hancur lulu karena sedih. Ketika aku tersandung, mereka berkerumun mengejek-ejek. Mereka berkerumun melawan daku. Orang yang tak ku kenal menyayat hatiku. Mereka tidak malu memfitnah aku. Mereka mengepung aku sambil mengolok-olok dan menggertakkan gigi terhadapku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adililah perkaraku, belalah aku ya Tuhan, sebab Engkau berkuasa. Aku akan mewartakan keadilan-Mu dan memuji Engkau sepanjang hari. Ya Tuhan, masih berapa lamakah Engkau berbangku tangan? Selamatkanlah aku dari tipu daya dan kepuasan mereka. Aku akan bersyukur kepadamu dalam himpunan umat. Di tengah-tengah rakyat banyak aku akan memuliakan Dikau. Jangan biarkan para pengkhianat mempermainkan daku. Para musuhku yang mengelingkan mata untuk mengganyang aku. Perhatikanlah aku ya Tuhan, jangan membisu. Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Tolong majulah membela aku. Ya Tuhan Allahku, berjuanglah bagiku. Semoga teman-temanku bersorak gembira. Semua yang mengharapkan keselamatanku. Semoga mereka mengakui agunglah Tuhan. Ia memperjuangkan kesejahteraan hamba-Nya. Maka aku akan mewartakan keadilan-Mu dan memuji Engkau sepanjang hari.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku akan mewartakan keadilan-Mu dan memuji Engkau sepanjang hari. Bacaan dari kitab Kejadian bab 45 ayat 1 sampai 15 dilanjutkan dengan ayat 21b sampai 28, dilanjutkan dengan bab 46 ayat 1 sampai 7. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, "Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia.
Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Berseba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. "Yakub, Yakub," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu firman-Nya, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah mereka peroleh di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian keempat hal sakramen yang Maha Kudus. Pasal pertama, dengan betapa hormat kita harus menyambut Kristus. Apakah sebabnya? Maka engkau dengan ramah mau mendekati aku, dan dengan manis mau mengundang aku. Bagaimana aku akan berani datang mendekati? Aku yang merasa tak ada kebaikan sama sekali. Dari mana aku memperoleh keberanian?
Bagaimana aku akan mempersilahkan dikau masuk ke dalam rumahku, karena aku begitu kerap kali menyebabkan kemarahanmu, Tuhan yang terkasih. Malaikat dan malaikat agung penuh hormat dan taksim kepadamu. Orang-orang kudus dan orang-orang beriman penuh taksim pula. Dan sekarang engkau berkata, marilah kamu sekalian datang kepadaku. Andai kata bukan engkau ya Tuhan yang mengatakannya, siapakah yang akan percaya? Dan jika bukan engkau yang perintah, siapakah yang akan berani mendekati dikau? Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan supaya wabah corona ini di seluruh tempat segera berakhir. Marilah kita juga memohon belas kasihan Tuhan bagi mereka yang terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut dan memberikan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita berbelas kasih juga kepada mereka yang terpuruk secara ekonomi akibat wabah yang berkepanjangan ini. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Tidak lupa saudara, marilah kita berdoa bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Maha Pengasih, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, karena kami percaya akan Kristus. Semoga kami memperoleh kebebasan sejati dan warisan abadi. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan esok hari.